Puji dan syukur, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau telah memberikan rahmat kepada kita semua. Karena berkat rahmat beliau lah kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka pengimbasan dari saya selaku guru penggerak kepada rekan-rekan guru semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya imbaskan ini dapat menjadi praktek baik dan dipraktekkan bagi kita semuanya di kelas dan sekolah kita masing-masing. Dan salawat beriring salam juga tidak lupanya kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliau telah berhasil membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman kecanggihan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada saat ini terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri pengimbasan ini. Sekarang saya mulai saja kepada pengimbasan aksi nyata modul 1-4, yaitu tentang budaya positif, penyebaran pemahaman dan penyadapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Bayang. Pada saat ini marilah kita berkolaborasi untuk saling belajar, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini, yaitu SMA Negeri 1 Bayang. Pengimbasan yang pertama yaitu mengenai konsep utama budaya positif. Nah, sebagai seorang guru kita harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia terkait hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu tentang pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini memiliki 6 elemen. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi dengan paradigma baru ini kita diharapkan dapat mewujudkan elemen yang pertama dari profil pelajar Pancasila. Elemen yang kedua, berkebinekaan global. Elemen yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan keenam, elemennya mandiri. Untuk mewujudkan keenam elemen profil pelajar Pancasila, diharapkan pada kurikulum Merdeka ini kita bisa mendidik siswa kita sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau kodrat alam itu sudah datangnya memang dari sang pencipta alam. Kalau kodrat apa jadi kodrat zaman? Kalau zaman sesuai perkembangan zaman, ya perubahan zaman. Jadi apa yang terjadi zaman itu? Iya, benar sekali. Ada Bapak Ibu yang lain tambahannya? Itu seperti merupakan budaya yang sendiri dari tempat tinggalnya, ya Pak, dan budaya tersebut. Tapi yang budaya positif ya Pak, tempat zaman itu sesuai dengan perkembangan yang tidak menggunakan manusia. Kalau kodrat zaman itu ya. Nah, berarti kodrat alam ini sudah dibawa oleh diri peserta didik itu sendiri. Karena masing-masing peserta didik kita itu adalah unik. Dia memiliki kodratnya masing-masing. Kita di sini diharapkan bertindak sebagai petani, di mana petani ini dia yang akan merawat tanaman. Jadi guru pendidik ini sebagai petani dan siswa itu diibaratkan sebagai tanaman. Nah, sebagus apapun bibit, kalau diolah dengan tidak baik, maka hasilnya juga tidak akan baik. Nah, kalau pengolahannya baik, perawatannya baik,
dari petani, maka bibit yang kurang bagus pun akan tumbuh dengan baik di lahan yang bagus. Lahan yang bagus itu adalah sekolah. Jadi bagaimana kita memberikan pestisidanya, bagaimana kita memberikan pupuknya, kapan kita beri airnya, nah sampai dia panen. Nah disitulah tugas kita sebagai guru di dalam paradigma baru ini. Itu penerapan kurikulum merdeka. Jadi kita di sini ada kalimatnya menghamba pada anak. Menghamba bukan berarti patuh pada anak. Menghamba yang dimaksud pada kurikulum merdeka ini, yaitu kita harus mengetahui karakteristik anak dan menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak tadi, dengan karakter anak tadi. Baik kodrat alami yang dia miliki maupun perkembangan zaman yang disebut dengan kodrat zaman seperti perkembangan zaman yang sekarang. Itu ada contohnya pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah ya, pembelajaran menggunakan IT, penerapan pembelajaran seperti ini ya, jadi pakai persentase, pembelajaran menggunakan kuis. Nah ada lagi yang terbaru selain kuisis ada namanya word. Nah jadi word itu sudah berdiferensiasi dengan satu saja gamenya, satu saja kita membuat soal modelnya, maka anak itu bisa memilih modelnya bermacam-macam. Begitu pembelajaran paradigma baru. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu bertindak itu disebabkan oleh kebutuhannya. Jadi ada tujuan tertentu dalam dirinya sehingga dia bertindak. Nah, apa penyebabnya? Ini dia. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Misalkan, nah ada kasus seperti ini. Siswa merampas makanan temannya di kelas. Nah, kita panggil siswa itu. Ananda, kenapa Ananda menyebabkan Ananda merampas makanan temannya? Kalau dia bilang, saya lapar bu. Kira-kira kebutuhan yang mana? Bertahan hidup. Tapi kalau jawabannya saya lapar, itu kebutuhan bertahan hidup yang belum terpenuhi. Tapi kalau jawabannya, iya bu, saya mengambil punya teman itu karena iseng aja. Kira-kira yang mana kalau iseng? Kesenangan. Berarti dia senang mengisengi temannya. Kemudian kalau jawabannya begini, saya bosan bu, makanya saya mengambil teman makanan saya. Kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Kebebasan. Nah dia merasa bosan, dia ingin bebas. Kemudian seandainya jawabannya seperti ini, ya saya mengambil teman saya bu, ya supaya dia patuh sama saya bu, supaya dia lihat saya ini punya rasa sampai menguasai. Nah, berarti rasa penguasaan. Dia butuh kekuasaan, dia punya jiwa kepemimpinan. Itu dia ingin dipatuhi. Nah, seandainya seperti ini jawaban siswa, ya bu, saya ini malas saja bu, sedang lagi malas. Berarti yang mana yang berkurang? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa malas siswa berarti itu menandakan dia kurang kasih sayang. Nah itu pada kebutuhan dasar manusia. Nah kita harus menyesuaikan. Jadi di dalam disiplin positif ini nanti ada namanya disiplin positif. Ada tujuannya. Tujuan dari disiplin positif itu menanamkan motivasi pada murid-murid kita. Motivasi yang mana? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Tahu Bapak Ibu motivasi intrinsik? Iya, yang datang dari dalam dirinya. Karena motivasi intrinsik ini akan melekat pada dirinya. Apa dampaknya kalau motivasi intrinsik ini? Dampaknya jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik
atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, begitu bagusnya motivasi intrinsik. Dia tidak mudah hilang. Dia tidak terpengaruh oleh hadiah ataupun hukuman. Mau ada hukuman, mau ada hadiah, dia tidak berharap itu. Yang penting dia menjalankan karena dia menghargai dirinya sendiri. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang 2 motivasinya eksternal dan yang 1 ini internal. Kalau motivasi eksternal itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya, misalnya siswa kita, dia hanya patuh mau belajar ketika ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, nah, dia bebas berperilaku sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah yang jangka panjang tadi. Kalau ini jangka pendek, yang 2 ini mudah sekali hilangnya. Kalau ada atasan atau kalau ada guru, nah dia patuh. Kalau tidak, ya dia berbuat sesuka hatinya. Kalau yang kedua ini, kalau ada imbalan dengan penghargaan, ya dia mau bekerja. Nah, siswa juga seperti itu anak-anak kita. Kalau ada nilai, dia mau mengerjakan tugas. Kalau tidak ada nilai, dia tidak mau. Tidak mau dia mengembangkan dirinya sendiri. Sekarang kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2 konsep disiplin, hukuman dan penghargaan. Untuk hukuman, ini konsepnya menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu hukuman. Kalau penghargaan ini tidak efektif, dapat merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Misalnya, penghargaan yang merusak hubungan. Nah, misalnya di kelas, Ananda, siapa yang paling dulu siap? Nah, ibu kasih bonus, misalnya kasih hadiah. Setelah ada temannya siap dan mendapatkan hadiah, teman yang lain akan kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugasnya tadi. Karena dia merasa, itu tuh langsung bukunya. Kenapa sih? Kenapa awak itu? Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini juga siswa kita itu kan ya punya karakteristik berbeda-beda. Menurut yang siswa pertama, dia yang berhak menjadi juara. Siswa yang kedua, dia pula yang berhak menjadi juara. Sehingga ketika ranking itu berputar, ada rasa tidak terima di hati mereka. Ada kita temukan hal itu di kelas kita, Bapak Ibu? Ada ya? Nah, jadi itulah penghargaan yang sifatnya mendukung. Kalau begitu, bagaimana yang konsep disiplin dengan identitas sukses? Nah, ini ada lagi konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, sedangkan restitusi kita mengajarkan murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan, sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka pendek, jangka panjang ya. Konsekuensi stimulus respon. Kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kalau konsekuensi, murid hanya menghormati peraturan. Dan di konsekuensi, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sementara restitusi, yang dikontrol, dirinya memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kira-kira di antara yang 2 konsep identitas sukses ini, yang mana yang paling bagus? Restitusi. Ya, memang restitusi. Karena di dalam restitusi ini kita merangkul siswa kita untuk mengajarkan dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya, dan dia diajak untuk mencari solusi terhadap dirinya sendiri.
dimaksud dengan restitusi. Nah, dalam menanamkan disiplin positif kepada murid ada namanya restitusi. Restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid dalam rangka memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu yang disebut dengan restitusi. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Jadi sesuatu yang salah itu wajar. Kalau kita belajar ya wajar saja salah. Karena kesalahan itu adalah tempatnya belajar. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi karena anak tidak dihukum di sini, maka hubungan antara kita dengan anak akan lebih baik. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi kepada anak atau anak sendiri yang mencarikan solusi untuk dirinya sendiri terhadap permasalahan yang dilakukannya. Bukan memaksa. Oh, kamu sudah melakukan kesalahan ini, harus begini. Tidak seperti itu. Kalau kita memaksa berarti hukuman begini. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, itu kalau restitusi. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Itu ciri-ciri dari restitusi. Kemudian di sini ada perbedaan contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu guru akan marah dan murid menjadi takut. Kamu tidak mengerjakan PR, kalau nanti murid kita akan menjadi takut dia tidak mengerjakan PR karena akan dihukum. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi kalau ada murid tidak mengerjakan PR, jadi ada konsekuensi yang akan dilaksanakan siswa tadi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru yang menghormati, tetapi peraturan yang menghormati. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya di dalam restitusi. Dan guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu untuk restitusi. Kemudian posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama penghukum. Yang pertama. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Penghukum, nah itu berarti kita sering memberikan hukuman. Kira-kira yang sudah kita laksanakan di kelas atau sekolah kita yang mana Bapak Ibu yang paling banyak kita laksanakan? Penghukum, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, apa lagi? Pemantau. Nah, Bapak Ibu yang lain gimana? Kalau membuat rasa bersalah ini bagaimana nih caranya? Ada yang pernah menerapkannya? Maafkan ibu nak. Ibu sama kepada anak misalnya kan. Maafkan ibu ya nak. Kau begini. Nah, membuat rasa bersalah. Turun jangan begini ya nak. Nanti itu sangat begini lagi. Kalau beberapa kali bilang itu suaranya lembut. Tapi dalam bagi siswa menyakitkan. Itu membuat rasa bersalah. Siswanya merasa bersalah. Kalau penghukum, hei sini, kamu telah salah. Kamu silakan lari keliling lapangan 3 kali. Itu penghukum. Kalau penghukum ini bahaya Bapak Ibu. Anak-anak bisa dendam sama Bapak. Bisa dituntut, kalau zaman sekarang bisa dituntut. Kemudian posisi sebagai teman. Pernah Bapak Ibu menerapkannya? Di mana posisi kita sebagai teman kepada anak? Di mana kalimat yang diucapkan? Kalau teman kan santai saja. Iya. Hey bro, Misalnya kepada anak bermasalah. Ya wajar lah kalau kita salah seperti itu. Itu teman. Nah, yang kemarin belum sudah bersalah seperti ini, sekarang pulang lagi gimana ini? Nah, itu kalau kita teman. Jadi kalimatnya santai, tidak menekan, tidak halus juga. Dan pemantau. Nah, pemantau ini kalimatnya datar. Ananda sini. Kamu sudah melakukan kesalahan apa?
Itu dalam penerapan distribusi. Ini yang disiplin positif ya, posisi manajer. Kita menggali dari diri siswa. Nah, apa yang sudah dilakukannya. Nanti kita akan melihat lebih lanjut tentang posisi sebagai manajer. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau sebagai penghukum, nah ini dia. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, seperti itu. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Itu tuh suaranya lembut. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kalau teman tahu kamu sudah melanggar, apa peraturan yang dan konsekuensinya? Laksanakan. Nah, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Di posisi sebagai manajer. Di dalam penerapan disiplin positif, nah ini yang terbaik yang akan dilaksanakan, yang dapat dilaksanakan, yaitu posisi kontrol seorang guru sebagai manajer. Karena pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Siswa bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau yang berhasil pada diri siswa. Jadi siswa itu mampu mengeluarkan ide-ide atau gagasan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu posisi sebagai manajer. Nah, yang berikutnya kita lihat keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati bersama siswa. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan positif yang bersifat universal atau yang umum, yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini kalimatnya positif, tidak boleh kalimatnya negatif, karena keyakinan. Kalau masih berkalimat negatif, itu bukan keyakinan. Kira-kira apa namanya Bapak Ibu? Peraturan. Iya, peraturan. Nah, peraturan sifatnya menghukum. Kalau keyakinan ini sifatnya bisa untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, ini contohnya selalu disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Nah, mereka meyakini nilai ini yang akan membawa mereka berhasil dalam belajar. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini adalah langkahnya. Lebih abstrak dari peraturan keyakinan kelas itu. Kalau peraturan kan lebih konkret. Kalau melanggar satu peraturan ada hukuman. Kalau keyakinan kelas tidak ada hukumannya. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataannya secara umum. Dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh kalimat tidak, kalimat negatif tidak boleh ada di situ. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu. Dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita bersama-sama dengan siswa. Kalau di kelas, kalau di sekolah kita undang seluruh unsur-unsur yang ada di warga sekolah. Baik itu TU, termasuk juga pekerjanya, tidak hanya guru dan kepala. Jadi semua unsur terlibat dalam membuat keyakinan sekolah. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, sebelum kita masuk pada segitiga restitusi, kira-kira untuk keyakinan kelas bagaimana Bapak Ibu? Sudah pernah menerapkan keyakinan kelas? Ada Bapak Ibu yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Sudah. Ada ditempel di kelasnya? Enggak. Nah, kalau dapat supaya ingat seluruh siswa, keyakinan kelas itu setelah disepakati bersama, dibuat bisa dengan kertas karton atau dengan kertas lain ditempel di depan kelas atau di samping kelas.
kita buat secantik mungkin. Nah, keyakinan kelas itu bisa menambah hiasan sekolah, hiasan kelas. Nah, jadi ketika melanggar, nah kita arahkan di situ. Gimana caranya? Dalam penerapan segitiga restitusi, apa hubungannya dengan keyakinan kelas? Kita lihat lagi. Dalam penerapan segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa tujuannya di sini? Yaitu untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu segitiga restitusi. Sekarang kita lihat satu persatu. Menstabilkan identitas atau stabilitas identity. Apa tujuannya? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Apa kalimat-kalimat yang harus kita sampaikan ke anak ketika anak berbuat salah? Nah, ini pertama yang kita ucapkan. Jadi segitiga restitusi itu kan ada 3 tadi. Jadi yang pertama yang harus kita sampaikan ke anak ketika anak berbuat kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kalimatnya ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak itu tidak merasa bersalah dia. Jadi anak itu dari takut dia emosinya distabilkan dulu. Jadi tujuan kalimat-kalimat ini adalah menstabilkan identitas anak supaya dia tidak merasa orang yang gagal. Dia bisa merasa menjadi orang yang sukses. Karena salah itu adalah tempatnya belajar. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa untuk menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini setiap tindakan itu dilakukan dengan suatu tujuan. Itu memenuhi kebutuhan dasar. Tadi sudah kita lihat 5 kebutuhan dasar. Apa kalimat-kalimat yang bisa memvalidasi? Nah, di sini ada 4 kalimat yang bisa digunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi walaupun anak itu sudah seburuk-buruknya perbuatan, masih kita berikan validasi. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk lagi. Untung kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nanti dia anak akan bercerita alasannya ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini validasi. Dan yang ketiga, dalam penerapan restitusi itu menambah keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah, dapat kita ajukan kalimat ini. Kita berikan karena apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, kelas kalau peraturan kelas yang dilanggar, keluarga kalau di rumah. Dan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, ini menanyakan keyakinan kelas kami. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini sangat penting untuk ditanyakan ke anak, karena kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nah, ini penting. Jadi dengan adanya cita-cita anak, kita bisa membawa anak nanti untuk memanage dirinya sendiri, untuk menyusun daftar perilaku yang dapat membuat anak tersebut berhasil ke depannya. Jadi di sini ada hal menarik bagi saya Bapak Ibu di dalam menerapkan ini dan di luar dugaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan. Nah, selama saya mempelajari pendidikan di guru penggerak ada 4 materi. Jadi yang tertarik saya ini tidak mengira saya bahwa penghargaan itu berdampak kurang baik bagi murid. Contoh, ada anak yang berprestasi, oh bagus nak,
kamu dapat pena. Oh bagus nak, kamu dapat permen atau buku. Ternyata itu sangat mematikan kreativitas. Apalagi kalau penghargaannya berupa benda. Oke Bapak Ibu. Dan penghargaan itu juga bersifat menghukum. Nah ini catatan bagi saya gitu. Selama Boleh tanya Bu? iya boleh. Lalu apa? Sebaiknya apa yang harus kita lakukan Bu? Nah sebaiknya yang kita lakukan itu ini segitiga restitusi. Kalau yang lain tadi motivasi kan itu yang motivasi yang lain kalau menurut kita. Boleh kita memberikan penghargaan, boleh. Kira-kira penghargaan seperti apa? Bervariasi mungkin. Bervariasi tapi tidak berupa benda ya Bapak Ibu. Nah pujian. Ya kita mengapresiasi. Ya kayak Nah. plus buat si boleh nggak? Iya boleh. Wah bagus jawabannya. Walaupun jawabannya anak salah, kita apresiasi dulu jawabannya. Bagus kamu sudah berani menjawabnya. Karena mental anak untuk menjawab saja itu sudah mikir sekian kali. Saya itu menjawab tidak ya? Nanti saya kalau menjawab tinggal di sini kawan. Oh, berarti kalau dia penghargaan kurang tepat gitu ya? Iya. Dari pengajaran melalui guru mereka. Iya. Tapi kalau umpamanya kalau dia plus buat ini kan? Ya itu boleh. Itu sangat dianjurkan. Itu namanya pendekatan inquiry apresiatif. Jadi setiap apapun yang diungkapkan oleh anak itu kita kasih apresiasi, kita kasih pujian dulu. Nah setelah itu baru kita luruskan nanti di akhir. Jadi anak itu tidak takut ya merasa salah kalau dia memberikan jawaban atau mengajukan pendapat atau apapun yang akan dikatakan anak merasa bebas. Dan ketika anak merasa bebas, disitulah tercipta kelas yang menyenangkan. Ya. Kira-kira ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Kemudian ada hal lain selama menjadi guru penggerak ini, ada hal yang penting yang kurang bagi saya Bapak Ibu. Mungkin ini harus juga saya kasih tahu kepada kita semua. Di sini saya sangat kurang berkolaborasi dengan orang tua siswa agar budaya positif tidak hanya tercipta di sekolah tetapi juga di rumah dan di lingkungan manapun siswa berada. Karena sekolah ini kan tempat persemayan bibit-bibit. Bibit kita itu siswa kita tadi. Setelah kita pupuk, nah diharapkan dia tidak hanya berhasil di sekolah, tetapi juga berhasil dimanapun anak itu berada, baik di keluarga maupun terjun nanti ke dunia kerja atau di mana saja mereka berada. Jadi profil pelajar Pancasila tadi hendaknya tercipta pada tamatan SMA kita nanti. Nah, baik Bapak Ibu, untuk presentasinya dicukupkan dulu, tapi di sini ada sedikit yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu dalam penerapan segitiga restitusi. Nah ini mencontek nih. Nah kasusnya mencontek, tapi mohon maaf suaranya yang pertama dulu menstabilkan identitas. Jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini sebaiknya siswa kita pisahkan dari temannya, kita bawa ke tempat tertentu. Nah, jadi siswa itu bisa dia mengungkapkan apa yang dirasakannya dan mampu mengeluarkan ide-ide untuk mengontrol dirinya dengan lebih baik. Jadi tidak takut dia dengan temannya, tidak ada yang disegalinya. Nah, karena yang namanya kita di SMA, siswa kita remaja. Kadang ada dia sudah ada rasa kasih sayang di antara mereka. Kadang dia malu dengan temannya. Kalau temannya tahu permasalahannya. Jadi kalau kita bawa dia ke ruangan seperti ini, nah Hanya kita dan dia ya. nah, karena hanya kita dan dia yang tahu, diharapkan di sini anak-anak akan lebih terbuka. Ayo Bapak Ibu, kita mulai yang Oke Bu. kita goyang tangan diputar ya. Oke. SBK.
dari pemaparan tadi dan juga kita lihat video tentang kasus yang terjadi di kelas F4. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Apakah ada pertanyaan atau saran? Silakan. Ya, dari materi juga boleh Bapak Ibu. Semuanya. Terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan materinya dari tadi tentang kedisiplinan positif di lokal, contohnya ya. Kalau saya lihat dari tadi dari segi Ibu memaparkan materi, sangat menarik sekali. Masalahnya di sini tadi kan Ibu ada membuat apa namanya? Mengasih hukuman gitu kan, atau mengasih reward kepada siswa yang mempunyai kompetensi, atau contohnya seperti ini, kita mengasih hadiah ya. Kemudian saya baru tahu berarti kalau kita mengasih hadiah sama siswa berarti itu kurang baik ya Bu. Iya. Mudah-mudahan dari sekarang, karena kami sudah tahu di sini, berarti besok kami tidak akan mengasih berupa hadiah lagi, mungkin berupa ujian saja atau tepuk tangan plus buat murid kita yang sudah menjawab atau ya yang sudah melihat kompetensinya kepada kita di dalam lokal atau baik di luar lokal juga. Selain itu juga tentang tadi saya lihat di situ Ibu melihatkan video apa namanya Bu, lagi ulangan itu. Iya. Ya di sini saya lihat di sini ini lagi tes ya, ulangan harian kayaknya. Ada seorang siswa yang lagi mencontek di sini atau mencontoh ya, karena entah dari segi apa anaknya kita juga tidak tahu, atau malas dia berliterasi kali, tidak mau membaca, makanya dia tidak bisa gitu kan menjawab pertanyaan dengan benar atau tidak belajar di rumahnya. Kemudian di sini yang saya tanyakan sama Ibu, apa gitu solusi Ibu untuk menghadapi siswa yang seperti ini? Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber. Baik, kepada Ibu Yel, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang dapat memberikan solusi bagaimana cara menangani siswa kita tadi. Jadi kan ada siswa kita yang mencontek di dalam video tadi. Nah, bagaimana cara penerapan segitiga diskusi? Kan ada 3 langkah tadi. Nah, ada Bapak Ibu yang sudah paham cara penerapannya, mulai dari identitas, ya, mulai dari identitas ya, penguatan identitas, kemudian validasi kesalahan, validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan kelas. Nah, coba Bapak Ibu, ada yang bisa menerapkannya? Yang ini. Sudah ada yang bisa untuk menerapkan segitiga restitusi dengan 3 langkah tadi? Kepada siswa yang mencontek. Iya, pada siswa yang mencontek. Orangan gitu kan. Iya. Yang melakukan seperti dia itu 1 orang. Iya, 1 orang. Jadi dengan cara yang pertama kan menstabilkan, berarti kita berikan arahan kepada siswa yang melakukan kesalahan tadi kan. Nah, berarti kita cari dulu informasi dari dia, kenapa dia melakukan contek itu. Kemudian kita validasi alasannya apa. Kemudian tanyakan ke dirinya kesalahan apa yang telah dia lakukan sesuai dengan keyakinan dia. Jadi bukan patut kena hukuman dari kita, tetapi karena dia sudah meyakini ada keyakinan jelas, mungkin tidak ada keyakinan jelas, tidak bertanggung jawab atau
Kalau contohnya lagi jujur ya, berarti dia tidak jujur, berarti dia telah melanggar keyakinan keras yang sudah disepakati. Jadi dia merasa ke dirinya sendiri, dirinya yang melakukan tanpa takutnya ada hukuman dari kita. Jadi kita lakukanlah segitiga restitusi tadi. Mungkin begitu. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Jadi untuk menstabilkan identitas, tadi ada kalimat-kalimat yang dapat kita berikan kepada siswa. Jadi ketika siswa kita mencontek, kita panggil dia untuk menstabil identitasnya. Ini ada beberapa kalimat di sini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga tidak akan melakukannya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Di sini ibu tidak akan mencari tahu siapa yang salah. Tapi lebih fokus pada menemukan solusi. Bagaimana permasalahan ini agar besok tidak terulang kembali. Kira-kira Ananda, apa yang menyebabkan Ananda mencontek? Nanti anak kita akan mengalir gitu. Saya tadi malam Bu kasihkan main game. Nah lupa bahwa ada ulangan kajian. Itu ya nak. Kita akan mengalir apa penyebab dia melakukan kesalahan. Karena kesalahan itu pasti ada penyebabnya. Nah nanti kita validasi kesalahannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selain mencontek kan bisa dia melihat gogel, melihat apa, lebih buruk lagi. Tapi dia tidak melakukan itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi nanti anak itu kan mengalir dalam fase memvalidasi tindakan yang salah. Saya tadi tidak, saya lupa bahwa ada ulangan. Saya tidak belajar. Nah, sekarang bagaimana? Siapa yang bisa mengingatkan kamu bahwa ada ulangan? Nah, ke depannya. Nah, di rumah siapa yang bisa mengingatkan kamu untuk belajar? Nah, dan apa trik-triknya? Supaya ketika lupa belajar, kita sudah punya konsep. Nanti dia akan menjawab, mungkin saya belajar tiap hari. Jadi malam sebelum tidur, setelah sholat isya, nah saya nanti mungkin bisa melihat dulu materi apa yang akan dipelajari besok. Saya ambil bukunya, masukkan ke dalam tas. Jadi sebelum buku dimasukkan ke dalam tas, saya baca dulu materinya. Nah disitu nanti akan ada, kan tahu bahwa besok ini ada ulangan, jadi langsung belajar di saat itu. Nah anak akan mengelola ide-idenya. Nah ide-ide anak itu kita juga boleh menambahkannya. Nah, di saat memvalidasi tindakan yang salah tadi. Di sini ada kalimatnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap yang baru itu boleh dari anak tadi atau kita yang menambahkan. Kalau boleh ditambahkan, mungkin kamu bisa nanti setiap hari dicek bukunya dan dipelajari. Jadi ketika ada ujian mendadak, nah kita sudah punya konsep. Apapun kita ujian, kita sudah bisa. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dia sudah tahu kesalahannya apa, dia sudah tahu penyebabnya apa. Nah, kita tanyakan, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas? Keyakinan kelas mana yang dilanggar? Tidak, saya tidak jujur. Nah, kejujuran yang sedang saya langgar. Nah, jadi kita pengen, kamu ingin kehidupan seperti apa nanti yang diinginkan? Nah, saya ingin menjadi ini. Apakah sikap tidak jujur itu bisa dipertahankan? Kalau pada umumnya siswa akan menjawab tidak. Nah kalau tidak, bagaimana solusinya agar sikap jujur ini dapat terpelihara dalam diri? Ya Bapak Ibu. Kira-kira ada tanggapan lain? Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami sebagai yang bagian yang mendengarkan apa yang ditampilkan tadi, kami sangat bersyukur ini ilmu baru. Mungkin dengan adanya guru penggerak ini kami mendapatkan info-info terbaru juga kan. Kebetulan kita ada yang juga mengikut. Terima kasih atas undangannya atau kami mendapatkan ilmu motivasi baru. Nah, di sini tadi itu kan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Nah, ternyata masih banyak yang belum kita laksanakan, dan insya Allah setelah ini kami akan mencobakan ilmu yang kami dapatkan ini untuk diaplikasikan di kelas. Tadi kan ada keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu bisa kita jadikan bisa juga kita buat keyakinan sekolah atau keyakinan bidang studi? Misalnya kayak saya ngajar kimia kan Bu, saya bikin
keyakinan mata pelajaran, ataukah hanya semata keyakinan kelas? Itu berarti antara siswa di kelas itu dan dengan wali kelasnya. Apakah mungkin nanti kita membuat semacam keyakinan mata pelajaran? Atau nanti cakupannya lebih apa? Keyakinan sekolah. Bagaimana menurut itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin langsung saya jawab. Oke, yang mana? Kalau keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan wali kelas itu bisa saja dipakai oleh guru dan sendiri. Bisa langsung dipakai, boleh, tergantung kesepakatan guru dengan siswa. Karena kita kembali kepada pengertian dari keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu artinya kesepakatan yang kita buat antara guru dengan peserta didik kita di dalam kelas. Apa yang akan kita laksanakan? Apa yang kita yakini bahwa nilai-nilai itu patut kita junjung tinggi dan kita laksanakan. Kalau ada yang perlu ditambahkan, boleh ditambahkan oleh guru mata pelajaran. Itu untuk guru mapel. Untuk keyakinan sekolah, karena di dalam satu sekolah itu terdiri dari banyak kelas. Kalau kita kan ada 18 rombel, ada 18 kelas. Jadi keyakinan sekolah kita ini itu bisa diambil dari berbagai keyakinan kelas yang dibawa nanti oleh guru wali kelasnya pada saat kita rapat tentang visi dan misi. Nanti di awal pelajaran kan ada kita beda visi dan misi. Apakah visi sekolah kita masih sesuai dengan kondisi saat ini? Kalau ada yang perlu kita ubah, ya kita ubah. Nah, visi dan misi sekaligus dengan keyakinan sekolah. Jadi kita berombak, bisa jadi keyakinan kelas A itu hanya 1 atau 2 diambil, dan diambil lagi keyakinan kelas B. Itu tergantung hasil rapat oleh seluruh warga sekolah, termasuk juga di situ penjaga sekolah, guru, karyawan sekolah, karyawan pustaka, karyawan PU, dan juga termasuk pimpinan sekolah. Atau kita undang orang tua siswa juga bisa di dalam rapat. Itu prosesnya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Kita lanjutkan diskusinya. Supaya yang kita pelajari ada keyakinan kelas, ada 5 posisi kontrol guru. Kalau tidak ada, sekarang bagaimana Bapak Ibu? Setelah saya melakukan pengimbasan apa yang saya dapatkan di dalam program guru penggerak kepada Bapak Ibu semua. Nah, kira-kira yang pertama bagaimana perasaan Bapak Ibu dan apa yang akan Bapak Ibu laksanakan ke depannya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa refleksi. Refleksi. Pak apa? Pak Didi, bisa refleksi. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari paparan materi yang sudah disampaikan, sejauh ini saya merasa bertambah lah gitu ya, ilmu dari pengetahuan tentang cara-cara membina anak agar mereka bisa, intinya anak bisa menjadi dirinya sendiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan dari kita. Saya rasa senang juga ya, bisa bergabung dengan acara khusus ini, program guru penggerak, dan juga saya sangat puas dengan apa yang disampaikan. Jadi saya paham berarti sehingga depannya saya akan berusaha juga untuk mengarahkan dan implementasikan apa ilmu yang saya dapat dari kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu narasumber yang sudah memberikan kesempatan kepada kami bersama untuk melakukan dan memberikan waktu untuk refleksi. Setelah saya mengamati dan saya mulai mempelajari ini, keyakinan kelas tadi ya, disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Dan di situ saya mulai menyadari kalau memberikan reward itu juga suatu kesalahan. Selama ini saya kira memberikan reward itu hal yang baik. Tapi dengan adanya ini saya sudah menyadari hal itu. Kemudian masalah disiplin positif, ada masalah yang kita temukan di kelas. Kadang-kadang anak itu saat kita memberikan kesepakatan disiplin positif di kelas itu dia setuju. Setelah itu dia lupa lagi. Di antaranya tindakan apa yang harus kita lakukan, dan dari situ segitiga restitusi tadi saya mulai memahami hal itu. Nah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan refleksi. Kemudian untuk keyakinan kelas tadi ya. Nah, bagaimana triknya supaya siswa ini tidak lupa. Nah, ini setelah kita membuat kesepakatan kelas, nah kita tulis, kita buat di kertas karton, kita tempelkan di ruangan kelas. Jadi ketika anak kita lupa, nah kita bisa menyuruh siswa kita untuk melihat kembali keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin itu triknya supaya kita ingat ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja presentasi pada hari ini. Kita tutup saja ya. Atau masih ada? Jadi kalau tidak ada lagi, alhamdulillah setelah saya sudah dapat mengimbaskannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sini dapat kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan SMA Negeri kita tercinta ini, SMA Negeri 1 Bayang. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa mewujudkan visi SMA Negeri 1 Bayang, yaitu menciptakan siswa kita berintak, cinta lingkungan, beriman, menurut akhlak kepada Maha Esa, dan berprestasi. Memiliki nalar kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, itu cita-cita kita semua. Baiklah Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. disiplin positif ya, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita mensepakati keyakinan kelas, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang diterapkan dan disepakati di dalam kelas, yang dibuat dengan melibatkan seluruh warga kelas. Nah, di sini ada warga kelas seluruhnya ya. Nah, dan keyakinan ini dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Apa tujuan dari keyakinan kelas? Yang pertama, untuk menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal untuk hidup peserta didik nantinya. Jadi bekal hidup Anda di luar nanti. Kemudian yang kedua, tujuannya menjadikan keyakinan kelas sebagai bentuk kebiasaan yang terpola secara
tujuan yang ketiga, menciptakan proses berpikir kritis, kreatif, reflektif, serta terbuka, menggali nilai kebaikan di dalam diri. Jadi kita semua punya nilai-nilai kebaikan. Jadi kita gali melalui keyakinan kelas kita. Nah, apa tolak ukur keberhasilannya? Keyakinan kelas itu bisa dikatakan berhasil apabila sudah terjadi pembiasaan di dalam proses pembelajaran yang tertib. Nah, dalam menciptakan profil pelajar Pancasila. Kemudian terciptanya suasana belajar yang nyaman, aman, tertib, dan disiplin. Jadi senang kita belajar nantinya. Kemudian seluruh warga sekolah mampu bersinergi dalam menciptakan ekosistem belajar sekolah yang baik. Nah, jadi kita bersama-sama untuk menciptakan ekosistem belajar sekolah yang baik. Bagaimana cara membuatnya? Nah, yang pertama, mengawali kegiatan dengan membuat kesepakatan kelas secara bersama-sama. Jadi ibu dengan siswa, dengan anak-anak semua nanti membuat kesepakatan bersama-sama. Apa saja nanti yang akan kita yakini dan akan kita jalani secara bersama-sama demi terwujudnya keamanan, kenyamanan, nah di dalam pembelajaran kita. Kemudian siswa mengungkapkan ide atau gagasan terkait kesepakatan kelas dalam kalimat positif. Nah, ini kalimatnya positif ya, enggak? Nah, yang ketiga, langkahnya melakukan refleksi terkait dengan keyakinan dan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah, refleksi itu kita lihat kembali. Nah, begitu. Kemudian ditandatangani bersama dan kita buat nanti poster keyakinan kelas. Nah, sekarang kita buat kesepakatannya dulu. Nah, sudah tergambar cara membuatnya, enggak? Nah, sekarang silakan tulis di dalam, bisa di dalam stick ini ya. Ibu ada yang membawa stick note. Nanti ditempel di sebelah sana ya. Nah, silakan apa saja keyakinan kelas yang terpikir oleh Anda. Nanti kita tempel ya. Nanti ditempel, disepakati ya. Satu per orang, tulis satu per orang. Apa yang ingin kita sepakati? Tidak boleh lagi ya. Lagi nara deh. Sudah dapat semuanya? Nah, sekarang silakan dibuat. Apa kira-kira keyakinan kelas? Bagi yang sudah ada, sudah selesai menulisnya, tempel di sini. Lambat masuk kali lama 5 menit ya. Paling lama 5 menit. Paling lama 10 menit. Mau balik. Boleh nonton 2 jam. Yang paling bawah adalah kayak itu. Tidak boleh masak Ara apa be ara? Tenang. Selama 2 jam. Udah
Woi, tidak boleh berbicara. Anjay. Lelo lah pada tengah-tengah. Wani mana tempat? Yelah, okey, Allah. Tempat. Baik anak-anak, kita lihat asisten catatan kelasnya ya. Nah, di sini yang tidak boleh masuk kelas dalam waktu PBM. Gimana ini? Kalau tidak positif. Tidak setuju. Setuju. Berarti Maksudnya apa? tidak ada yang izin. Tidak ada yang tidak setuju. Tidak setuju ya? Tidak. Karena PO yang nomor 1 ini tidak ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh tidur. Tidak Di luar PBM. Kalau tidur berarti proses PBM-nya tidak jalan. Ya. Ini kita ganti dengan kalimat positif. Apa kalimat positifnya? Tidak boleh tidur. Berarti harus bersemangat di dalam jam pelajaran. Bersemangat ya. Harus bersemangat di dalam jam PBM. Supaya materinya kira-kira ya. Oke. Kita lanjut yang kedua. Terlambat masuk kelas paling lambat 10 menit. Gimana? Terlambat paling lama masuk kelas 5 menit ya. Awas kan ada yang Setelah itu siswa diperbolehkan melihat HP jika dibutuhkan dalam mengerjakan tugas. Oke? Tidak. Menggunakan HP dalam jam PBM atau untuk kepentingan jam PBM. Ya boleh ya? Tidak boleh. Menggunakan HP untuk kepentingan proses belajar mengajar. Sekarang harus pakai HP lah. Kalau nggak pakai HP, bagaimana kita dapat materi-materi yang bagus, yang kontekstual, yang terbaru sekarang. Kemudian ini minimal permisi keluar hanya sekali. Tapi ini sudah tadi ya. Nah, ini sudah tadi. Kemudian tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Gimana? boleh kalau bertanya. Nah, berarti mengikuti proses PBM sesuai dengan aturan. Ya, mengikuti proses PBM dengan sopan ya. Atau dengan apa kalimat yang bagus nah? Dengan tertib ya. Ya, mengikuti proses PBM dengan tertib. Oke. Berikutnya boleh keluar ke WC berdua bagi yang perempuan. Bagian cowok. Ya. Liru. Ada izin ke WC. Izin atau tidak ya? Boleh ikut toilet aja. Ya. 2 orang untuk perempuan dan 1 orang untuk laki-laki. Kan 2 orang. Tapi tidak bersamaan ya. Nah. Kemudian kesepakatan kelas yang berikutnya, yang tidak tiket denda 5.000. Tak padi loh, Bu. Mau nak? Tidak. Tidak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafikatul Putri dari kelas 3 ingin menyampaikan pendapat saya tentang peraturan kelas yang dibuat oleh Bu Menteri tadi. Saya sangat berterima kasih karena dengan peraturan kelas tersebut kelas kami lebih teratur dan lebih tertib ke depannya. Terima kasih kepada Ibu Susi Siprayeni. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tasya Hanif dari lokal fase F3. Pendapat saya tentang kesepakatan yang telah dibuat oleh Ibu Susi tadi di kelas kami, saya sangat senang dengan kesepakatan tersebut karena dengan adanya kesepakatan tersebut lokal kita akan menjadi tertib. Baiklah, itu. Saya tahu kenapa dipanggil ke sini. Dalam ujian tadi kira-kira apa yang saya lakukan? Organisasi tahu itu perbuatan yang salah. Nanti saya sudah tahu kalau kesalahan. Semua manusia itu pernah berbuat salah, termasuk juga ibu juga pernah berbuat salah. Tapi apakah Chelsea mau untuk memperbaiki kesalahan tadi? Kira-kira bagaimana cara Chelsea untuk memperbaikinya? Mungkin Chelsea yang lebih giat lagi dalam belajar sehingga tidak menjadi Ada yang bisa membantu Chelsea untuk belajar di rumah? tidak ada, Bu. Ada, tinggal sendiri. Terus, Bu, Terus ada grup WA yang terhubung dengan teman-teman Chelsea. Kira-kira untuk belajar apa yang dimanfaatkan dari grup WA? mungkin Chelsea akan meminta kepada teman-teman memahamkan bahwa ada pelajaran untuk tidak proses tersebut. Termasuk ketika penelitian. Kira-kira dari tindakan tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang disilangkan? Mungkin kejujuran Chelsea kalau itu menjaga seperti Apakah kejujuran itu penting Chelsea? Apalagi keyakinan kelas yang melanggar disiplin terhadap diri sendiri, termasuk disiplin belajar ya. Jadi sudah bisa kira-kira memperbaiki diri. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Sekarang saya akan masuk ke dalam kelas. Perkenalkan, nama saya Kalsifon Hamdianti, saya dari kelas fase 4. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Susi tadi mengenai kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang beliau sampaikan kepada saya. Kedepannya saya sebagai siswa akan lebih giat lagi dalam belajar dan lebih bertanggung jawab atas pekerjaan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bu Susi dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retmayenti, rekan kerja Ibu Susi Siprayeni dari SMA Negeri 1 Balang.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Susi Sepra yang telah memaparkan ilmu baru mengenai budaya positif. Sehingga dari pemaparan penjelasan Ibu Susi Sepra tadinya, kami mendapatkan ilmu baru. Kami sebagai guru bisa menempatkan diri, apakah kami sebagai pemberi hukuman, atau sebagai pemantau, atau sebagai seorang manajer untuk siswanya. Nah, dengan adanya diseminasi ini, kami bisa mengaplikasikannya, menggunakannya kepada siswa, sehingga mutu pendidikan SMA Negeri 1 Bayang lebih baik lagi. Salam guru penggerak, selamat untuk Ibu Susi Sepra, salam guru hebat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.